Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ingrid Syara Oktarin dengan NIM C1C0201126. Um, Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran KAS. Pertama-tama yaitu mengenai pengertian kegunaan anggaran KAS. KAS merupakan aset yang paling liquid. Karena semakin besarnya KAS yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi pula tingkat likuiditasnya. Nah, kas adalah uang yang siap dan bebas digunakan. Kas ini bisa meliputi uang kata, uang gira, dan simpanan gira di bank. Anggaran kas ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas, beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran kas ini menunjukkan jumlah kas yang diperlukan bisa setiap bulan, setiap minggu, bahkan setiap hari. Penggunaan anggaran kas sendiri itu kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Karena itu, bagi perusahaan memiliki alat pembayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat akan sangat bermanfaat positif bagi perusahaan. Tujuan penyusunan anggaran kas. Tujuan utama penyusunan anggaran kas ini adalah merencanakan posisi likuiditas sebagai dasar untuk menentukan pinjaman di masa yang akan datang dan investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Setelah itu ada 6 tujuan penyusunan anggaran kas ini. Yang pertama, untuk menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Sehingga saldo kas pada akhir suatu periode akan sama dengan saldo kas awal ditambah penerimaan terima kas pada suatu periode dikurangi pengeluaran kas pada waktu yang sama. Lalu memperkirakan kemungkinan terjadi defisit atau surplus pada perusahaan. Yang ketiga yaitu tujuannya untuk mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang pada perusahaan. Lalu sebagai dasar kebijakan pemberian kredit, sebagai dasar otorisasi dan anggaran yang disediakan, dan yang terakhir sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas yang sebenarnya pada perusahaan. Pendekatan penyusunan anggaran kas ini ada dua. Yang pertama, anggaran kas jangka pendek. Nah, anggaran kas jangka pendek ini merupakan alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jangka waktunya disesuaikan dengan anggaran tahunan. Anggaran ini juga berfungsi sebagai alat pemberian otoritas kas keluar yang secara terus-menerus disesuaikan dengan arus kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Lalu ada anggaran kas jangka panjang. Anggaran ini meliputi jangka waktu 5-10 tahun yang sesuai dengan perencanaan perusahaan yang telah disusun. Anggaran ini juga berguna untuk mengetahui kemampuan perusahaan menambah dana dari sumber-sumber internal dan sekaligus memperkirakan saldo kas pada akhir periode tahun anggaran. Lalu pembahasan mengenai sumber kas dan penggunaan kas. Yang pertama yaitu ada sumber kas. Sumber kas adalah tempat atau sumber dari mana kas yang diterima oleh perusahaan yang digunakan dalam kegiatan perusahaan. Di antaranya sumber kas itu dari hasil penjualan produk atau jasa secara tunai, hasil penagihan piutang perusahaan, pendapatan lain seperti bunga bank, jasa giro, dan dividen. Terus adanya pengurangan pada aktiva tetap seperti penjualan aktiva. Nah, yang terakhir penerimaan di luar penghasilan. Selanjutnya penggunaan kas. Penggunaan kas adalah pengalokasian kas yang telah diperoleh oleh perusahaan ke dalam bagian-bagian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu seperti berbagai pembayaran untuk operasional perusahaan, pembayaran pada kreditur, baik berupa bunga maupun angsurannya, lalu penambahan berbagai aktiva tetap seperti pemberian aktiva tetap, pembayaran pada pemilik modal, dan pembayaran pada pemerintah. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi penganggaran kas? Yang pertama, faktor penganggaran kas pada penerimaan kas, yaitu pertama kan adanya budget penjualan khususnya rencana tentang jenis dan jumlah barang yang akan dijual dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kedua, keadaan persaingan di pasar
lalu posisi perusahaan dalam persaingan tersebut, lalu syarat-syarat pembayaran yang ditawarkan oleh perusahaan, kebijakan perusahaan dalam penagihan piutangnya, budget perubahan aset tetap, lalu rencana perusahaan tentang penerimaan kas dari sumber lainnya. Untuk faktor yang mempengaruhi penganggaran kas untuk pengeluaran kas ini yaitu budget pembelian bahan mentah, keadaan persaingan para supplier bahan mentah di pasar persaingan terhadap pihak supplier bahan mentah tersebut. Terus syarat pembayaran juga yang ditawarkan oleh supplier bahan mentah tersebut itu sangat mempengaruhi pengeluaran kas. Lalu budget upah tenaga kerja langsung, budget biaya pabrik tidak langsung, budget biaya administrasi. Terus langkah-langkah dalam menyusun anggaran kas ini yang pertama itu menyusun anggaran penagihan piutang. Lalu kedua menyusun anggaran penerimaan kas. Ketiga menyusun anggaran pengeluaran kas. Lalu menyusun anggaran kas yang sifatnya sementara. Artinya bisa terdapat saldo akhir yang minus ataupun negatif. Maka perusahaan memerlukan pinjaman dari pihak luar sebagai konsultasi diperlukan pembayaran berupa bunga dan angsuran pokoknya. Dan yang terakhir, perusahaan itu memperkirakan pembayaran bunganya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penyusunan anggaran kas. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.